Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Ya, coba dinyalain semua supaya saya nggak silau biar lihat semuanya. Nah, dinyalain semua lampunya, dinyalain. Nah, coba senyum kanan kiri, senyum kanan kiri. Ya, puji Tuhan. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan saudara, kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan, Pak Jeffrey Chandra bersama dengan tim ya yang akan memberkati kita lewat pujian dan firman pada saat hari ini. Saudara siapkan hati saudara untuk merespon firman, merespon pujian penyembahan. Karena lewat semuanya itu saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Terima kasih Pak Jeffrey dan tim yang telah memberkati kita pagi dan akan memberkati kita siang ini saudara. Yuk kita berdiri sama-sama, kita akan mendeklarasikan pernyataan kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama 2, 3. Hari ini kami datang dengan hati bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa setiap nafas, berkat dan pertolongan berasal dari tangannya. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati kami menyambut kehadirannya di tengah-tengah kami. Katakan amin. Biarlah hati kami bersih, pikiran kami tertuju kepadanya, dan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan. Kami masuk ke gerbangmu dengan nyanyian syukur, dengan hati yang penuh hormat. Kami datang menyembahmu ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima segala kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bagimu segala pujian, hormat, syukur selama-lamanya. Kami akan memuliakan Engkau, kami akan dengar pesan firman-Mu. Kami siap untuk semuanya itu. Dan saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji, memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh kasih sapa kiri kanan ini dulu nih, bilang shalom. Ya Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, happy Sunday. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, amin. Saya sangat yakin dan percaya kita berkumpul, kita hadir di tempat ini karena kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyembah, amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kerinduan hati kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji, melompat Tuhan, memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Setiap jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Katakan haleluya. Mari semuanya tepuk tangan kepala. Sebab Tuhan besar, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Tuhan perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sebab Tuhan Yesus ajaib, amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Katakan haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Siapa namanya? Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Dengan iman katakan, Yesus Allah perkasa. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat, yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan, amin. Kita mau sama-sama nyatakan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan ada pengharapan. Namanya Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik, bahkan teramat baik. Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap langkah kami, setiap pengharapan kami Tuhan, Kau selalu ada untuk kami.
Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, kami mau Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yes Lord, kami mau seperti-Mu Bapa. Kau yang mengubahkan hati setiap kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan, memuji-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Roh Kudus yang pimpin kami, sertai kami. Kami buka hati kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap. Dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Iya, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa hari ini kita sudah ada di bulan kedua di tahun yang baru ini. Rasanya baru kemarin semua kita tenggelam dalam euforia menyambut tahun yang baru. Dan hari ini kita sudah ada di bulan kedua. Pada waktu menyambut tahun baru kemarin ada banyak orang menyambutnya dengan begitu antusias. Namun tidak sedikit yang menyambut dan memasuki tahun baru ini dengan kebimbangan, kegelisahan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Kalau kita baca media sosial, semua beritanya semakin membuat kita semakin ketakutan menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Bagaimana krisis moral, krisis ekonomi dan semuanya membuat tanda tanya besar ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apapun dalam hidup ini. Sebab kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan yang menyertai kita itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini yang sedang diliputi oleh rasa takut dan khawatir, ada berita baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan berita baiknya, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Judul dari perikop ini hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita tidak mengubah keadaan. Bahkan justru seringkali memperburuk keadaan. Hanya iman percaya kita kepada Tuhan yang dapat mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi kita. Matius 6 ayat ke-25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya meminta tolong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong bantu saya Bapak Ibu Saudara. Carikan saya satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Bapak Ibu Saudara mau sebut apapun itu sudah ada di dalam kata semuanya. Dan ini janji Tuhan bagi setiap kita yang mencari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dunia coba balik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dunia selalu berkata apa? Mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mumpung masih bisa, cari dulu semuanya. Nanti kalau sudah tidak bisa apa-apa, baru gereja urusannya. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Sebab hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Jerih payah kita tidak akan menambahkan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya cari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Maka kau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Jangan hanya mencari tangan Tuhan, tapi cari wajahnya. Sebab ketika dia menyinari kita dengan wajahnya, kita akan mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari perasaan yang ada dalam diri kita. Sama seperti kecewa, sedih, bahagia dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut itu berubah menjadi ketakutan. Ketika kita membiarkan rasa khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga khawatir itu berubah menjadi kekhawatiran. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara.
Lalu bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan hari ini, di mana hari-hari ini tidak lebih baik dari hari-hari yang kemarin, tanpa perlu merasa takut dan khawatir? Paling tidak ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara, untuk kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang pertama, karena kita punya Tuhan yang rencananya atas hidup kita tidak pernah gagal. Mazmur 139 katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menaruh perhatian yang luar biasa kepada setiap kita. Sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kita. Itu sebabnya izinkan saya bertanya saat ini. Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita? Tentunya tidak akan pernah begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika tangannya sedang menuntun kita hari ini, menyeberangi samudera kehidupan kita. Namun di separuh perjalanan, tiba-tiba ada badai datang menerpa kita. Ketahuilah, kasih dan kuasa-Nya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab Dia bukan Tuhan yang bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia bahkan berjanji, Dia akan menyempurnakannya sempurna sampai pada akhirnya. Bahkan Dia juga berjanji, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan yang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik. Saudara, untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, sesungguhnya diperlukan iman yang besar. Sebab bukankah pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya ada banyak orang seringkali mengeluh kepada Tuhan tentang kesulitan-kesulitan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali berkata, hidupnya sulit.
Itu sebabnya dia hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saat ini izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya bukan kesulitan yang membuat kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun rasa takut dan khawatir itulah yang seringkali menjadikan hidup kita menjadi sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup ini, tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Izinkan saya berkata, berhenti menuntut Tuhan bahwa Dia harus menjelaskan semuanya. Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Tidak tersalami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Sebab memang bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bagian kita adalah setuju saja sama Tuhan. Apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita belum bisa mengerti, tetap setuju. Karena ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tidak akan pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi, saya mau ajak kita sama-sama untuk menyatakan persetujuan kita. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, persetujuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang setuju dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
firman kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tidak usah minta yang lain. Terlalu sering kita datang hanya untuk meminta-minta. Saat ini kesampingkan semua daftar permintaan yang lain. Biarlah kita hanya datang untuk bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Nya yang tak berkesudahan selamanya. Selamanya tak pernah berubah. Kasih setiamu selamanya tak pernah berubah. Kasih dan sayangmu selamanya, selamanya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Apapun bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, percayalah, asalkan bersama dengan Tuhan, semuanya pasti akan menjadi baik adanya. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran sementara tekanan, persoalan, masalah masih ada dalam hidup kita. Alasan yang kedua, karena kita punya Tuhan yang demi kasih-Nya Dia rela melakukan apa saja bagi kita. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari adalah kita ini bukan satu-satunya manusia dengan segudang masalah. Kita ini bukan orang yang paling susah dalam hidup ini. Ada banyak orang seringkali merasa dirinya paling malang. Kalau kita membuka mata kita, maka kita akan mendapati ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Itu sebabnya saat ini saya mau katakan, mengasihi diri itu boleh. Tetapi mengasihani diri itu tidak boleh. Sebab ketika kita mulai jatuh kepada rasa mengasihani diri, maka detik yang sama iblis akan langsung mendepres hidup kita. Sehingga kita kehilangan kekuatan, kesemangat dan keberanian untuk melangkah. Itu sebabnya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi apapun sendiri dalam hidup ini. Namun sekalipun kita tahu betul akan janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita, masih tetap saja banyak orang yang seringkali berkata begini, tetapi Dia kan Tuhan. Itu sebabnya dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan saat ini.
Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah dia tinggalkan segala kemuliaannya dan dia menjadi manusia seutuhnya, sama seperti saudara dan saya. Itu sebabnya dia mengerti betul apa arti rasa takut itu. Bahkan bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, kita belum pernah kan ketakutan sedemikian rupa sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya sekali lagi dia mengerti betul apa dia rasa takut itu. Dia mengerti betul apa dia rasa sedih. Dia mengerti betul apa dia rasa dikhianati. Bahkan dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah. Tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kita. Sebagaimana dia Allah mengerti setiap kita. Sebagaimana dia Allah mempedulikan hidup setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saat ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengingatkan setiap kita. Ada 3 jangan yang harus selalu kita ingat seumur hidup kita. Jangan yang pertama, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang seringkali mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang dia alami. Ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang diharapkan, lalu dengan mudah mulutnya berkata apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, dan seterusnya. Namun manakala dia sedang menghadapi banyak hal yang dia tidak bisa mengerti kenapa semua itu harus terjadi, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita lakukan,
maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua, jangan pernah salahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup ini, itu kitalah sudah. Jangan yang ketiga, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa Dia mengasihi kita. Tetapi Dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya Dia beri bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Ini kepercayaan kami ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang setuju katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tidak minta banyak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat terjadi pun hanya oleh karena iman percaya kita. Alasan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan hari-hari ini tanpa perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang ketiga, karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, kuasanya yang tidak terbatas itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab seringkali memperingatkan dan memberikan banyak teladan kepada setiap kita. Bagaimana orang-orang yang tetap mampu bertahan, bahkan terus melangkah di dalam iman mereka kepada Tuhan. Sekalipun mereka merasa seolah-olah mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Abraham merasa janji Tuhan kepadanya bahwa dia akan diberikan keturunan
sudah dilupakan oleh Tuhan. Bertahun-tahun dia menantikan janji itu tergenapi, namun bertahun-tahun juga hal itu tidak terjadi. Sehingga dia merasa Tuhan sudah melupakan janjinya atas hidupnya. Daud merasa Tuhan sudah meninggalkan dia di dalam kesengsaraannya. Bahkan Ayub merasa seakan-akan Tuhan itu membunuh dia. Lewat setiap pergumulan yang begitu berat yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Bahkan dia berkata apa? Dalam dunia engkau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan terus hanya pandang persoalan dan masalah. Ada banyak orang selalu hanya memandang persoalan masalah dalam hidupnya. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama masalah persoalan itu akan menjadi semakin besar lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya katakan, mari ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya punya masalah yang besar. Ketika kita berkata demikian, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? Padahal Dia adalah Allah yang maha besar. Itu sebabnya jangan katakan kepada Tuhan kita punya masalah yang besar. Tapi justru katakan kepada masalah kita yang besar itu, bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya. Dengan bersama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang setuju katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah menyelimuti jalan di depan kita. Sedemikian gelapnya,
Sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada jalan di sana. Namun jangan berkata sudah tidak ada jalan. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan yang begitu dalam tengah kita alami. Sedemikian dalamnya sampai-sampai kita harus menitikkan air mata oleh karenanya. Namun jangan dulu putus asa. Ingatkan kepada diri kita bahwa ini belum selesai. Ini belum berakhir. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan Dia berjanji, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, tetap percaya. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Musa tidak pernah tahu kalau laut terbelah itu akan terbelah menjadi dua. Sementara keadaan di belakang semakin kritis. Seringkali Tuhan taruh kita dalam situasi seperti itu. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan bahkan kepercayaan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin saja lambat. Tetapi satu hal yang pasti, Dia tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan kasih kuasa-Nya pada waktunya. Itu sebabnya bagian kita hanya percaya. Izinkan Bapak Ibu Saudara, saat ini saya jemput sekali lagi Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi ini adalah pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun bagaimanapun keadaannya, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
kedua tangan setinggi-tingginya sembah Dia. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Dengan iman ada mujizat setiap hari. Kami percaya, sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu Tuhan. Di dalam kepercayaan kami, sekalipun tidak sedang punya alasan untuk bisa percaya, kami mau mengangkat kedua tangan kami demi nama-Mu. Sebab kami percaya pada saat kami mengangkat kedua tangan kami demi nama-Mu, menyembah-Mu, kami sedang menggerakkan kuasa atas pujian itu bekerja atas setiap kami. Pada waktu kami angkat tangan, Engkau pasti turun tangan atas hidup kami, menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Melewati segala musim yang terjadi dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, jalani terus tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan engkau bisa melihat apa yang Tuhan bisa buat dengan hidupmu sepanjang tahun ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 ini menjadi tahun ke-29 dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 29 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman tahun 1997, album pertama saya Allah Peduli. Nah lalu kemudian selanjutnya, semua baik Bapak yang kekal seperti Bapak sayang anaknya arti kehadiranmu, ku takkan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu dan seterusnya. Sampai album saya yang terakhir, Aku Percaya Ada Mujizat. Selama 29 tahun dalam pelayanan saya Bapak Ibu Saudara, saya banyak terima kesaksian dari banyak orang yang berkata, kekuatan album saya itu bukan hanya di lagu, di suara, tetapi justru di setiap narasi yang ada di antara lagu demi lagu. Bapak Ibu Saudara, album saya tidak seperti teman-teman yang lain, lagu berhenti, lagu berhenti, lagu berhenti. Tapi album saya tidak ada berhentinya, sebab setiap habis lagu ada narasi. Dan narasi-narasi inilah yang sering kali berbicara kuat kepada setiap pendengar saya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ada syarat untuk mendengarkan album saya. Harus sendirian. Pada waktu Bapak Ibu Saudara lagi drive, lagi nyetir sendirian, itu kata-kata itu akan berbicara kuat. Pada waktu saat teduh di rumah, kata-kata itu akan berbicara kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, karena album-album saya sekarang sudah tidak diedarkan lagi, jadi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali lagi terpaksa setiap kali saya melayani dimanapun, saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB saya ini. Barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara senang mengoleksi album saya. Nanti di meja belakang ada beberapa koleksi CD dan USB saya. Mungkin saat ini ada terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia jualan juga. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bawa baju, bawa kerupuk, bawa makanan, itu namanya saya jualan. Tapi ini karya saya, dan saya percaya setiap orang yang berkarya, dia rindu supaya karyanya bisa menjadi berkat dan dinikmati banyak orang. Itu sebabnya kemana saya pelayanan, saya harus selalu bawa
Karena banyak orang yang boleh dikuatkan. Saya tidak bisa panjang. Lampu time's up sudah nyala dari tadi, saya sudah kelewat waktu, tidak bisa banyak yang saya bisa sampaikan. Kiranya lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalam album saya ini, akan menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar album saya lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk setiap support Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Kita akan dukung pelayanannya Pak Jeffrey. Terima kasih Pak atas pelayanan Bapak pagi dan siang hari ini. Atas nama Gembala dan Jemaat GB Citra 2, ucapan terima kasih Pak. Yuk kita mau berdoa buat Pak Jeffrey, buat pelayanannya pagi dan siang. Mari kita berdiri, bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak makasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan pujian yang luar biasa. Biar pujian ini, firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Makasih Bapak buat hari ini. Kami berdoa buat pelayanannya Pak Jeffrey. Kau pakai luar biasa Bapak dalam pelayanannya. Biar nama-Mu ditinggikan Bapak. Banyak jiwa datang kepadamu melalui Pak Jeffrey Bapak. Makasih Bapak, berkati apa yang dilakukan hari ini Bapak. Berikan kesehatan, damai sejahtera luar biasa bagi kehidupan Pak Jeffrey Bapak. Biar berikan kesehatan, biar penyembahan didengar orang yang orang-orang yang belum percaya maupun orang-orang yang percaya. Bahwa Yesus itu adalah Allah dalam hidup kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu. Yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu oh bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Kong Cipacoy, silakan turun ke bawah. Saudara akan menikmati makan dan berkat yang ada pada saat ini. Haleluya. Puji Dia. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah. Pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di
jadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, selamat kepada 14 anggota jemaat yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis selam kemarin hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Selamat menjalani hidup baru bersama dengan Kristus. Lalu selanjutnya, nanti sore ibadah RPBI akan dilayani oleh Tante Cencen dengan tema khotbah Pagar Kehidupan. Lalu minggu depannya tanggal 15 Februari jam 3:30 juga akan dilayani oleh PDP Putra Tarigan dengan tema khotbah Best Friend Forever. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, ayo kita dukung anak-anak kita untuk memiliki komunitas bertumbuh di dalam ibadah yang sesuai dengan usianya. Berikutnya, Light Generation akan mengadakan birthday service pada hari Minggu tanggal 22 Februari jam setengah 4 sore yang akan dilayani oleh PDP Dr. S. Junusmin dengan tema Gen Z Story. Dan untuk event kali ini kami menghimbau agar teman-teman dapat hadir dengan membawa mainan masa kecilnya. Dan nantinya mainan ini akan dikumpulkan dan diberikan kepada adik-adik kita di sekolah minggu. Jadi jika di antara Bapak Ibu mempunyai anak-anak berusia remaja atau pemuda, atau mungkin di tempat ini ada teman-teman yang masih usia remaja dan pemuda, kami sangat mengundang agar teman-teman dapat hadir di birthday service dari Light Generation. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, dan kita mau merayakan ulang tahun Light Generation bersama-sama dengan sukacita. Lalu berikutnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026, ibadah kita akan bertema Family Gathering. Ibadah akan tetap diadakan 2 kali di jam 7:30 pagi dan juga di jam 10 pagi. Jadi mari kita membawa seluruh keluarga kita dan kita akan beribadah memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki amplop, bisa diambil di kotak-kotak yang telah tersedia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Tiada hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, mengembalikan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Biar kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarkan persembahan ini Tuhan dapat memberkati banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar,
seperti Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Sekalipun dalam situasi apapun, Engkau adalah Allah yang terbesar dari setiap kehidupan kami, dari setiap masalah yang ada dalam hidup ini. Terpuji-puji namamu, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau menadahkan tangan. Kiranya Tuhan akan menuntun langkah hidup saudara kemanapun engkau pergi, dan Tuhan senantiasa akan memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu. Apa yang kau rindukan, kau cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini, karena Dia memberikan kemenangan dalam hidupmu, bahkan lebih daripada pemenang. Dan biarlah pada saat ini berkat dari Bapa Surgawi turun atas hidup saudara sekalian. Berkat yang penuh dengan damai sejahtera sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus yang turun atas hidup saudara. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat berfellowship.